Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Politik. Pertama, perkenalkan, nama saya Sri Robea Mamonto dengan NIM 2214-21017. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah individu saya yang berjudul Prinsip Pembagian Kekuasaan dan Kewenangan Negara Kesatuan. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pengertian negara, kedua pengertian negara kesatuan atau unitaris, dan yang terakhir prinsip pembagian kekuasaan dan kewenangan negara kesatuan unitaris. Langsung saja kepada pokok pembahasan pertama. Menurut Roger R. Jolosotrono menjelaskan bahwa negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Negara diartikan sebagai suatu organisasi berkumpulnya manusia yang menempati suatu wilayah di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini berlaku pada suatu wilayah tertentu. Pemerintahan digunakan sebagai alat untuk bertindak dan sebagai suatu pedoman aturan demi kepentingan rakyat yang bertujuan untuk mencari tujuan negara. Nah, apa sih tujuan negara itu? Tujuan negara itu meliputi kesejahteraan, keadilan, pertahanan, keamanan, kesehatan, dan tata tertib. Selanjutnya adalah fungsi dari negara. Fungsi dari negara yang pertama, menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan ketertiban. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, penegakan keadilan. Nah, selain memiliki fungsi negara, juga memiliki tujuan. Setiap negara itu tentu memiliki tujuannya masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu pengertian negara kesatuan atau unitaris. Nah, di negara kesatuan atau unitaris adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan terpusat. Pemerintahan tersebut bertanggung jawab atas seluruh wilayah negara. Negara kesatuan bersusun tunggal. Bersusun tunggal itu artinya dalam negara tersebut hanya terdiri satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu undang-undang dasar negara. Ada juga satu lembaga legislatif untuk seluruh warga wilayah negara. Menurut Vert, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat baik persatuan atau union maupun kesatuan atau unity. Nah, macam-macam sistem negara kesatuan itu ada sistem sentralisasi, yaitu tatanan negara di mana penguasa pusat mempunyai kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan hal penguasa dari pusat sampai kawasan tercantum seluruh perihal yang menyangkut hal penguasaan kawasan. Yang kedua, sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem desentralisasi ini merupakan tatanan negara di mana negara pusat selaku pemegang otoritas paling tinggi dalam negeri memberikan sebelah otoritasnya terhadap kawasan, buat penata, serta mengurus rumah tangganya sendiri, itu disebut hak. Yang terakhir kita masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, di mana pokok bahasan yang ketiga itu prinsip pembagian kekuasaan dan kewenangan negara kesatuan atau unitaris. Nah, di dalam pokok pembahasan ini, prinsip pembagian kekuasaan dan kewenangan negara kesatuan itu artinya dalam negara kesatuan, sebagian besar tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahannya itu berada di tangan pemerintahan pusat. Negara kesatuan ini hanya memiliki satu lembaga legislatif yang senantiasa memegang kekuasaan tertinggi secara absolut. Ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab penguasaan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusatlah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk. Di dalam negara, kesatuan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi. Mengapa?
agar tidak sewenang-wenang aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Jadi, dapat dikatakan bahwa meskipun memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki batasan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya batasan berupa peraturan perundang-undangan ini, pada dasarnya agar mencegah tindakan sewenang-wenangnya. Setiap negara kesatuan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan berdaulat yang memiliki tujuan dan kekuasaan sah untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu daerah tertentu, memiliki fungsi dan tujuan untuk menjamin kehidupan anggotanya. Nah, demikianlah penjelasan makalah dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.